Baik, kami dari kelompok 1 akan melakukan testing semua endpoint yang ada di kelompok 1 di project Bidding Capstone ini, Bapak. Pertama-tama kita akan melakukan health check terlebih dahulu. Kita cek dan responnya itu bagus. Kemudian untuk welcome API kita cek dan responnya bagus juga. Nah, kemudian kita akan tes untuk melihat skills yang kita berikan di yang telah kita buat, sehingga nanti klien atau talent itu bisa memilih skills atau ya mereka bisa memilih skills yang mereka inginkan. Nah, di sini sudah terlihat semua skills dan sub skills, semuanya sudah ada di sini dan responnya bagus. Kemudian kita coba untuk register klien atau talent. Nah, jadi di endpoint register itu sama untuk talent atau klien, itu endpointnya sama. Nah, misal kita bikin nama user dan email, memasukkan semua ini, kita masukkan ke data, kita register, dan ini sukses. Nah, kalau misal kita register lagi dengan email yang sama, itu program akan mengembalikan error dengan message email already registered. Jadi karena emailnya sudah ada di database, jadi email yang sama itu tidak akan bisa register lagi. Gitu. Nah, ini kan tadi itu kita register sebagai talent. Kalau misalnya kita mau ke klien, tinggal diubah di bagian role-nya saja, di bagian role ini. Kalau menjadi klien. Nah, di sini dia bakal tersimpan dengan baik. Oh, maaf, hanya kecil. Nah, dia akan tersimpan dengan baik di database dengan role-nya itu client, seperti itu. Nah, kemudian kalau misal kita mau login sebagai talent atau client, itu sama di endpoint-nya API out/login. API/out/login. Nah, misal kita tadi kan sudah register talent dengan email ini dan password ini. Misal kita login di sini, itu bisa dan akan mendapatkan akses token dan refresh token, seperti itu. Kemudian kalau misal kita ingin login sebagai klien, juga sama, tinggal diubah saja dengan sini klien. Nah, dia juga bakal berhasil dengan akses token dan refresh token yang sudah diberikan oleh program, gitu. Nah, kita selain dengan membuat endpoint register atau login langsung dimasukkan ke database, kita juga bisa register, user itu juga bisa register dan login menggunakan Google. Kita di sini menggunakan Google OAuth login. Kita menggunakan service dari Google, seperti itu. Selain menggunakan endpoint dari login atau register, user juga bisa melakukan login atau register dengan via Google, seperti itu. Misal user mau register via Google dengan akun Google. Misal di sini saya contohkan ini ID token untuk akun Google saya. Kemudian kita kopas ID tokennya di sini. Nah, kemudian kalau misal kita register, oh maaf, ini tokennya udah expired. Di sini kopas. Nah, dia bakal berhasil
dan akan memberikan akses token dan refresh token juga beserta user ID-nya. Bapak, jadi mohon maaf karena tadi di tutorial saya sebelumnya itu waktu testing nggak memunculkan website ini, jadi saya coba record lagi untuk bagian saya mendapatkan ID token dari Google-nya. Nah, kita menggunakan ini dulu konfigurasi di mana sudah menggunakan kredensial di mana ini kita akan memasukkan client ID sama client secret yang mengkonekkan project kita ke Google Auth ini yang udah dikonekkan oleh developer. Tuh. Nah, kita isi dulu yang bagian secret, client secret itu ini, dan kemudian yang bagian client ID itu ini. Nah, kemudian kita close. Nah, kemudian kita pilih Google Auth versi OAuth API versi 2 ini. Kemudian kita centang email dan profile. Nah, setelah itu kita authorize API. Kita masuk ke akun saya ini misalnya. Terus dia akan mendapatkan kita exchange dulu. Lalu kita akan mendapatkan ID token ini. Nah, ID token ini yang kita kopas ke kalau di testing itu kita kopas ke Postman gitu Pak. Terima kasih. Nah, ini kan untuk register sebagai akun. Nah, akun saya itu email ini. Kemudian misal saya login menggunakan Google juga, itu sama menggunakan ID token yang kita dapatkan dari Google tadi. Pas masuk dan berhasil untuk login menggunakan Google seperti itu Bapak. Baik, kemudian untuk refresh token itu kita digunakan untuk supaya nanti user itu akan mendapatkan akses token terbaru jika refresh tokennya ini masih sama seperti itu. Nah, yang kita pakai itu refresh token yang awal tadi yang kita dapatkan dari login seperti itu. Nah, dia akan mendapatkan akses token yang baru. Misal di sini itu akses tokennya FDYO. Nah, di sini FDYO akan mendapatkan refresh token yang baru di sini SACY. Kemudian untuk melihat profile yang bisa digunakan untuk kelompok lain itu kita bisa lewat endpoint ini dan berhasil. Jadi kan tadi saya login menggunakan email backup Daru ini. Kemudian semua data saya tersimpan yang tersimpan di database itu akan terlihat. Kemudian misal mau update profile, misal ini tadi backup Daru ya. Misal di sini backup Daru, saya akan menambahkan skills dan subskillnya ini. Kemudian dia bakal berhasil. Nah, di sini skill saya yang tadinya itu kosong, ini yang namanya kosong, subskillnya juga kosong. Di sini di update profile itu sudah ada skills baru. Kalau misal kita get profile lagi, nah ini skill saya sudah masuk lagi, seperti itu. Kemudian saya bisa log out dari email saya yang diambil itu refresh token yang saya dapatkan di login dan berhasil. Oke, kemudian untuk yang admin, untuk masalah admin itu kita sudah menginjeksikan email sama password di database auth di servernya Pak Aidil dengan email ini dan password seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu register sebagai admin, tapi kita hanya perlu login. Ini adalah email utama sebagai admin. Nah, sehingga di sini akan mendapatkan akses token dan refresh token seperti itu Bapak. Nah, kemudian untuk admin itu bisa melihat bagian profilnya sebagai admin juga. Ini di sini super admin, role, nexus dan sebagainya. Nah, kemudian ini
ini kan super admin, jadi ini admin yang paling tinggi statusnya. Dia khusus yang berstatus admin itu akan bisa mendaftarkan email baru atau meregistrasikan email baru yang bisa digunakan untuk admin lainnya, seperti itu. Untuk backup lah, seperti sejenis backup gitu Pak. Nah, misal emailnya ini dan passwordnya ini, namanya admin, kita push ke database dan berhasil. Nah, kemudian untuk yang memiliki role admin itu dia bisa mendeaktif user atau mendeaktif talent atau client. Misal di sini di sini itu talent user ID itu ini itu talent user ID yang kita loginkan di sini tadi yang awal, yang si klien baru, yang emailnya klien baru kita misal deaktif. Nah, ini talent user ID itu kita dapatkan dari sebagai contoh aja, itu yang memiliki email klien baru ini, kita ambil ID-nya di sini. Kita ambil, kemudian misal kita deaktif sebagai admin, itu sukses. Nah, admin juga bisa log out dan berhasil juga. Nah, kemudian untuk internal API atau API yang bisa digunakan untuk kelompok lain, itu jadi pertama untuk melihat semua user yang sudah terdaftar di database. Dan baik, untuk kemudian yang testing API, internal API, itu pertama kita cek untuk supaya kelompok lain itu bisa melihat semua user yang terdaftar di database kelompok 1 atau database out. Nah, di sini sudah berhasil dan menampilkan semua user. Ini yang pertama tadi saya, kemudian ini admin kedua, pokoknya admin. Ini yang ini super admin dan yang ini itu klien. Kemudian ada satu lagi, ini talent baru yang tadi kita lakukan. Nah, kemudian kelompok lain juga bisa mendapatkan get user by ID. Jadi dia bisa mendapatkan user berdasarkan ID yang dimasukkan. Nah, misal ID yang dimasukkan itu ini, kemudian dia mendapatkan namanya itu ini, kemudian data-datanya di sini. Ada skills dan sub-skillsnya juga. Kemudian untuk validate token itu digunakan untuk supaya ini untuk keamanan saja, supaya nanti yang benar-benar ngehit API-nya kelompok lain atau kelompok lain yang ingin hit API kita itu beneran sudah memiliki akses token seperti itu. Nah, ini ternyata akses tokennya juga sudah expired gitu. Ini misal kita akses tokennya itu kita ubah jadi yang punyanya, misalnya kita tadi sudah logout, misal kita login lagi di sini, misal pakai Google, hasil kita mendapatkan akses token. Kemudian misal akses tokennya kita masukkan ke sini, terus kita coba cek, itu dia bakal berhasil. Ini backup baru, kita validate token, intinya untuk memvalidasi bahwa dia masih memiliki akses token seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa melihat semua logs riwayatnya. Kemudian ini itu digunakan untuk misal kelompok 4 itu atau kelompok 2 itu user sudah membuat project
Nah, projectnya itu nanti bakal disimpan di database profile usernya masing-masing gitu. Ini karena user is not user ID-nya itu salah. Misal yang kita user ID-nya itu tadi di sini yang ada di kita login kan. User ID. Nah, tadi. Sekarang kita coba ini. Oh, talent ya? This is not talent. Sorry. Misal di sini kita login sebagai talent, baru mendapatkan ID. Cek di sini. So, di sini kita save, kita send. Nah, dia bakal bisa karena usernya itu terdaftar sebagai talent dan sudah upload project, kemudian projectnya itu riwayatnya bakal disimpan di profile yang kemudian akan disimpan di database. Nah, kemudian untuk ini itu bisa melihat semua project yang pernah user bikin gitu. Nah, ini user dengan ID ini itu pernah talent ID-nya itu ini, talent ID dengan user dengan talent ID ini itu sudah pernah membuat project apa saja di sini. Seperti itu, totalnya baru 1. Gitu, Pak. Mungkin itu untuk penjelasan endpoint dan API dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf. Terima kasih, Pak.